cara-cara penagihan dari pihak pinjaman online saja seperti itu. Nah ya, di sini diingatkan kembali ya, sistem Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi ya tentang resiko gagal bayar di pinjaman online ilegal teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tentang resiko gagal di pinjaman online ilegal, misalkan kita ganti nomor ya. Karena masih banyak teman-teman kita yang bingung, yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal, yang sudah jatuh tempo ataupun yang masih belum jatuh tempo karena kepanikan ya, diteror oleh pihak pinjol tersebut seperti itu. Nah, di sini saya akan berbagi ya seperti apa kalau kita telat bayar ya di pinjaman online ilegal, ataupun masih belum telat ya, masih kurang 2 hari sudah diteror terus menerus oleh pihak pinjol ilegal. Oke, nah di sini saya mempunyai aplikasi, ini salah satu contoh pinjaman online ilegal ya. Aplikasi Abadi Dana teman-teman ya. Oke, di sini saya akan berbagi info tentang resiko gagal di pinjaman online ilegal. Nah, ini aplikasi pinjaman online ilegal teman-teman. Nah, di sini ada pinjaman online ilegal yang ya sudah tidak dibayar teman-teman ya. Artinya sudah gagal bayar. Oke. Nah, di sini sekitar ada 7 aplikasi ya. Sampai saat ini masih belum dibayar ya. Kurang lebih ini sudah telat 1 bulan lebih lah teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya yang menanyakan, "Bang, saya bingung bang. Bingung karena saya sudah mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal. Saya nonton di channel sebelah, tidak usah merespon. Kemudian di channel abang kenapa kok disuruh respon?" Nah, seperti itu ya. Jadi banyak teman-teman yang masih bingung ya. Ada yang nggak bingung, tapi bang saya langsung ganti kartu aja bang. Nah, resiko misalkan kalian gagal bayar di pinjaman online ilegal ya, kalian misalkan nggak respon, itu resikonya ke kontak-kontak kalian ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalian misalkan kalian nggak pernah respon ataupun kalian mengganti nomor, itu resikonya ada di kontak-kontak kalian seperti teman kalian. Itu akan ditelepon terus menerus ya. Yang pertama akan ditelepon terus menerus ya, karena kalian sudah tidak merespon atau kalian sudah mengganti nomor. Jadi dari pihak pinjol ilegal ini akan menghubungi kontak kalian, akan diteror terus menerus ya, karena kalian sudah tidak merespon ya. Jadi akan ditelepon, kemudian dikirim foto. Akhirnya dari kontak-kontak kalian itu merasa merasa nggak pinjam tapi kok sayang, malah yang diteror seperti itu. Banyak teman-teman yang juga sharing sama saya itu, "Bang, gimana bang, saya sudah gagal bayar di pinjaman online ilegal ya, kemudian saya mengganti nomor atau mematikan nomor yang didaftarkan. Saya dimarahin sama teman-teman saya bang, banyak yang WA ke saya ya, kamu punya pinjaman kenapa nggak dibayar, kok malah saya yang diteror?" Seperti itu. Karena pinjaman online ilegal itu memang pintar teman-teman ya. Pintarnya apa? Nomor atau kontak-kontak kalian ya, teman-teman kalian ya. Jadi kontak-kontak kalian, teman-teman kalian itu akan dihubungi terus menerus. Kemudian ya
nomor Anda ini buat jaminan hutang si A, seperti itu. Jadi intinya kayak fitnah itu. Sebenarnya kalian kan tidak mencantumkan, tapi dari pihak pinjaman online ilegal biasanya ya nomor Anda ini buat jaminan hutang si ini, seperti itu. Misalkan kalian tidak pernah merespon atau mengganti nomor, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalian nggak usah ganti nomor lah, hadapi ya. Misalkan ada WA, kalian balas seperti itu ya, respon dengan baik ya, nggak usah terlalu takut lah ya. Nah, cara-cara penagihan dari pihak pinjaman online seperti ini teman-teman. Di sini saya mempunyai chat ya dari pihak pinjaman online seperti ini. Ini sudah aman teman-teman, maksudnya aman ya, tidak disebar ke seluruh kontak, tidak dibikinin grup, tidak sampai ke sosial media, aman. Jadi selalu direspon seperti itulah ya. Belajar kuat mental. Oke, di sini saya akan buka ya chat ya. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini ini adalah cara-cara penagihan dari pihak pinjaman online ilegal ya. Biasanya teman-teman mungkin sudah seperti ini ya. Misalkan kalian masih kurang 2 hari, 1 hari, biasanya sudah dikirim foto selfie pas pengajuan di pinjaman online ilegal tersebut. Nah, seperti ini cara-cara penagihannya. Nah, misalkan kalian sudah dapat cat seperti ini, misalkan kalian masih belum ada dana untuk bayar, kalian tidak usah langsung panik atau ketakutan. Ini hanya ya cara-cara penagihan dari pihak pinjaman online saja, seperti itu. Nah ya, nah di sini diingatkan kembali ya, sistem Anda dicatat sengaja ya, lalai tagihan di aplikasi. Perjelas apa kendala Anda. Tim pusat sedang membantu keluarga dan data Anda, terutama kontak. Nah, jadi misalkan kalian sudah telat, masih belum telat, biasanya kalian sudah digeretak seperti ini dari pihak pinjaman online ilegal. Nah, kalian tidak usah panik, tidak usah ketakutan ya. Misalkan kalian ketakutan, itu bisa disebar ke seluruh kontak seperti itu. Ya, misalkan kalian selalu merespon, ya cukup respon seperti ini teman-teman ya. Ini kan bla 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 seperti itu ya. Nah, iya Pak, iya masih belum ada dana Pak. Nah, balas seperti itu aja ya. Misalkan kalian selalu balas seperti ini, itu tidak bakalan ke seluruh kontak. Mungkin ada sih beberapa kontak saja, mungkin 1 sampai 5 lah ya. Tidak ke seluruh kontak ya. Misalkan kalian langsung mengganti nomor karena ketakutan ya, itu resikonya di kontak kalian. Bahkan banyak teman-teman yang sharing sama saya dimarahin sama kontak-kontaknya, teman-teman kontaknya, karena tidak respon. Jadi kontak-kontak yang ada di HP kalian akan dihubungi terus menerus, akhirnya marah sama kalian seperti itu. Nah, misalkan kalian selalu merespon dengan baik seperti ini, ya Pak masih belum ada dana, itu tidak bakalan diobrak-abrik kontak-kontak kalian. Mungkin ya ada sih beberapa kontak 1 sampai 5 lah, wajar teman-teman ya, karena kalian sudah sudah telat atau ya pinjam di pinjaman online tidak dibayar, wajar lah sih. Kalau misalkan kalian melunasi ya aman sih seperti itu ya, ya kan. Jadi intinya buat teman-teman yang gagal bayar di pinjaman online ilegal, kalian tidak usah takut, tidak usah panik, respon aja dengan baik ya. Nah, kemudian di sini balas ya. Kemudian dari pihak pinjol ilegalnya ya perpanjangan saja. Jadi disuruh perpanjangan. Kemudian bla bla lagi. Di sini saya tetap balas seperti ini. Ya Pak, masih belum ada dana Pak. Jadi konfirmasi seperti ini. Itu misalkan kalian selalu merespon seperti ini, itu tidak bakalan dibikinin grup atau disebar ke seluruh kontak ya. Dan kontak-kontak kalian aman, tidak akan ditelepon terus menerus dari pagi sampai malam, tidak akan. Karena cara penagihan dari pinjaman online ilegal itu ya sangat parah. Apalagi kalian mengganti nomor, kalian ya artinya sudah ketahuan kalau kalian sudah kabur seperti itu. Akhirnya kontak-kontak kalian yang jadi korban ya, kontak kalian akan diteror terus menerus. Akhirnya teman-teman kalian atau kontak-kontak kalian akan marahi kamu seperti itu ya kan. Nah, respon aja dengan baik, gak usah terlalu takut. Memang resikonya seperti itu. Bang, kalau kita respon bahkan dari pihak pinjol ilegalnya semakin nyolok Bang. Memang sih, karena kalian tidak bayar, respon aja, gak usah terlalu takut.
Teman-teman kan banyak yang mau gagal bayar kemudian aman seperti itu kan ya. Itu gagal bayar, yang sudah lunas biasanya itu masih diteror. Nah seperti itu ya. Jadi intinya kalian tidak usah takut yang gagal bayar di pinjaman online ilegal. Kalau saran dari saya, kalian tidak usah mengganti nomor. Misalkan kalian ganti nomor, resikonya di kontak kalian ya, karena kontak-kontak kalian akan dihubungi terus menerus, diteror ya. Nomor Anda ini buat jaminan hutang si A, seperti itu ya, pinjaman online ilegal ya. Jadi teman kalian itu ibaratkan apa ya, nomornya dibuat jaminan seperti itu ya. Jadi banyak teman-teman yang dimarahin atau apa ya, dimarahin kontak-kontaknya karena pinjaman online ilegal. Misalkan kalian ganti nomor, itu yang diteror kontak-kontak kalian seperti itu. Kalian ya bebas sih, nggak ada teror, nggak ada apa, tapi kontak-kontak kalian ya, kontak-kontak teman kalian yang akan diteror terus menerus seperti itu. Jadi respon dengan baik, gak usah terlalu takut karena resikonya pinjaman online ilegal akan diteror seperti ini ya, seperti foto-foto seperti ini. Ini wajar lah teman-teman ya. Misalkan kalian disebar ke beberapa kontak, misalkan 1-5 itu sudah biasa ya. Tapi misalkan kalian selalu merespon, itu tidak sampai ke seluruh kontak dan tidak sampai dibikin grup donasi hutang atau ke sosial media seperti itu ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar atau kalian bisa WA kami, seperti itu lebih jelasnya teman-teman ya. Oke, saya akhiri ya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.